Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang punya niat, punya keinginan, punya semangat untuk bisa membuat minyak sendiri, apapun tujuannya. Seperti ini minyak rambut, ini minyak oles untuk menghaluskan, untuk melembutkan, untuk mengusir masuk angin, mengusir nyamuk. Insya Allah manfaatnya juga lebih banyak lagi. Ini minyak borok. Kalau dioles ke borok lebih cepat kering. Ya, ini juga bisa untuk minyak borok. Yang ini lebih cepat lagi. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa punya ilmu? Kalau kita cari-cari di YouTube kok kayaknya nggak banyak. Saya sendiri juga cuma mengupload tentang membuat minyak urut ya. Kenapa? Karena ilmu itu harus dicari. Kalau sudah punya niatnya jangan khawatir. Saya misalnya menggunakan biji ini dan banyak bahan alam lainnya ya. Nah, jangan khawatir. Kenapa kok cuma ngupload itu? Karena ilmu itu sesuatu yang harus diusahakan. Ilmu itu harus diawal dari niat. Innamal a'malu binniyat. Itu ayat yang berikut, itu hadis yang ayat berikutnya. Barang siapa di dalam hatinya ada niat, maka Allah akan memberi petunjuk. Ya Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki Allah adalah orang yang punya niat. Jadi jangan khawatir. Sudah benar cari-cari rekomendasi di YouTube. Oke, itu hanya untuk menginspirasi. Pakemnya apa? Pakemnya tadi itu, mohonlah petunjuk kepada Allah. Kita hidupnya di daratan, maka semua yang ada di daratan itu bermanfaat sekali. Seandainya kita sudah mengeksplor, sudah sampai di sana, kita akan terkagum-kagum. Subhanallah, semua yang ada di sekitar kita, bumbu dapur sekalipun, itu bermanfaat luar biasa jika kita tahu cara mengolahnya. Supaya kita tahu cara mengolahnya, jangan sibuk bertanya. Jangan bersibuk bertanya ke sana kemari, karena ilmu itu harus diusahakan. Dan kalau ini menyangkut tentang menciptakan produk untuk menolong orang lain ataupun membuat produk untuk dijual, akan lebih adab jika ilmu itu diperoleh dengan cara yang adab, menuntut ilmu. Nah, tidak hanya bertanya di webnya, tapi kita bisa japri, kita bisa mengajukan diri sebagai muridnya. Menuntut ilmu yang baik itu adalah diantaranya tadi sudah disebutkan di awal, syaratnya harus punya keinginan, kemudian kita memohon, kemudian Allah pasti memberi semuanya termasuk guru. Nah, di dalamnya menuntut ilmu yang baik adalah ada kejujuran di situ. Kalau memang itu mengambil dari sini-sini, akan barokah, akan menjadi ilmu yang baik untuk kita dunia akhirat. Jika kita sama seperti kalau kita masukkan videonya orang di YouTube, makanya ada makanya ada copyright. Nah, sama seperti itu wujud dari Allah Maha menghargai asyakur. Allah teliti. Kalau kita aja percaya email saya apa, bisa ditelusuri, ini orang ini apa saja yang sudah dicari, datanya loh bisa ketemu ya, sampai konten. Apalagi datanya Allah luar biasa. Kebaikan yang diturunkan oleh mbah kita kemudian dilakukan sama anaknya bapak kita, kemudian bapak kita ngajarkan ke kita. Nah, itu subhanallah detail sekali. Maka kalau kita mencari ilmu di YouTube, ada itu supaya barokah. Seringkali tidak adab, tahu dari mana ya? Tidak adab, tanyanya kasar, kemudian ngasih jempol aja enggak mau. Nah, itu tunjukkan penghargaan. Apalagi yang lebih baik seperti saya kan nerapi ya, itu kadang ada orang datang ke sini pengen lihat cara menerapinya, saya tuh ditiru, oh gini tok. Seperti itu. Atau saya juga usaha makanan, tanya-tanya tapi tidak adab, itu fudul, itu usil ya. Nah, harusnya ada adab. Kalau kita sudah beradab, tadi kita berdoa kepada Allah, itu yang paling baik ya. Bentuk dari berpikir itu tidak beradab pada Allah, ya apa itu termasuk mohon pada Allah tapi dengan cara yang kasar. Nah, kita mohon dengan adab pada Allah. Begitu juga kepada orang yang punya ilmu, bertanyalah dengan baik, sampaikan dengan baik, dan menuntut ilmulah dengan baik. Berarti di situ ada apa? Ada kerja keras, ada pengakuan kepada orang lain yang memberi kontribusi. Kalau kita lewat YouTube, berilah jempol, jangan enggak diberi jempol aja ya. Pernah saya nonton video waktu nyari tugas untuk anak-anak, itu lagu enggak salah, karena saya enggak pandai menyanyi, disuruh nyanyi apa, saya nyari, yang nonton sudah ribuan, tapi enggak ada yang ngasih jempol, satu saja enggak ada. Saya yang ngasih jempol pertama kali kalau enggak salah. Nah, maka tunjukkan penghargaannya diantaranya dengan itu, beri jempol, itu sudah penghargaan. Kemudian nonton videonya sampai tuntas, enggak di skip, itu juga termasuk penghargaan. Maka ilmunya akan barokah. Kalau enggak gitu akan bingung. Kalau ada komentar yang jelek, saya hapus memang. Saya tidak mau itu menstimulus orang lain untuk melakukan kekasaran yang sama. Ya, yang paling kasar juga sudah pernah ya saya terima. Nah, jadi
Jangan khawatir, saya tutup di sini juga dari mana? Ya hanya berbekal keinginan saja, berbekal niat saja, termasuk jamu-jamu saya itu saking kepinginnya saya untuk membantu anak-anak autis yang atau anak berkebutuhan yang lain yang kasihan mereka kalau mereka harus terus begitu. Atau dulu saya hanya menggunakan jamu yang ada atau herbal yang dijual di pasaran. Setelah dikombinasi herbal ini kok tidak bekerja dengan baik, orang keluar sudah 200-300 ribu tapi bekerjanya pelan dan tidak sinergis, tidak berdampak kepada organ, terlalu spesifik pada satu organ. Mosok tidak ada? Bukankah Allah Rahman dan Rahim? Bukankah Allah Maha hebat? Manusia itu tidak hebat. Tidak mungkin Allah memberikan ilmu yang ruwet kepada manusia, karena manusia itu lemah. Lemah itu maknanya banyak, termasuk ada keterbatasan di sana. Nah, dengan bekal itu tadi, dan butuh waktu lama, mulai dari belum ada YouTube sampai ada YouTube. Nah, butuh mulai dari tahun berapa? Baru 3 tahun ini mungkin saya baru bisa bikin. Wah, luar biasa, dari rentang masa terapi selama 13 tahun, baru 3 tahun ini. Subhanallah. Dinikmati saja prosesnya, kita syukuri. Karena ilmu yang kita peroleh dari karya yang kita peroleh, yang dihasilkan dari ilmu kita, dan ilmu yang diperoleh dari kita memohon petunjuk kepada Allah, yang di dalamnya ada kesabaran, keberkahannya itu luar biasa. Coba tanya sama profesor penemu siapa saja, sebetulnya nama lainnya itu kesabaran. Nama lain dari teliti, nama lain dari konsisten, nama lain dari terus-menerus melakukan penelitian, itu sebetulnya wujud dari kesabaran. Jangan tergesa-gesa. Tergesa itu sifat manusia dan itu juga temannya setan. Manusia lemah. Nah, lemahnya itu diantaranya juga tergesa-gesa. Akhirnya kita dikancani setan karena setan juga sama tergesa-gesa. Mari kita mencari ilmu dengan adab karena Allah Ar-Rasyid Maha cerdas dan Allah Asy-Syakur Maha mensyukuri. Allah akan mensyukuri semua ikhtiar kita. Pasti bisa menciptakan. Jangan khawatir. Jangan khawatir ketika niat itu kuat. Kalau saya butuh waktu lama, belum tentu kalian butuh waktu lama. Bisa jadi lebih cepat ya. Apalagi kalau punya guru, disitulah enaknya kalau punya guru bisa memotong, bisa memangkas. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.